Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Kesempatan ini saya akan berbicara tentang sejarah dan awal penemuan pohon karet. Kita harus tahu kenapa di Asia Tenggara banyak sekali pohon karet dengan jenis Hevea brasiliensis. Ini ada sejarahnya bahwa pada mulanya mungkin Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya tahu yang namanya Christopher Columbus pertama kali menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Ketika mendarat di benua Amerika, pada saat itu diberi nama Amerika dari seseorang yang bernama Amerigo Vespucci. Itulah asal mulanya nama Amerika. Pada saat Christopher Columbus berada di benua Amerika, dia merasa heran karena anak-anak dari suku Indian itu, mereka itu bermain sepak bola dengan satu jenis karet yang dicampur dengan tanah, dicampur dengan rumput, kayu, kemudian dipanaskan dengan api dan menjadi bulatan. Itulah yang mereka gunakan untuk sepak bola. Dan dia merasa heran, karet itu kalau dijatuhkan ke tanah itu dia bisa memantul. Nah, inilah awal mulanya Christopher Columbus melihat karet itu. Dan kemudian pada tahun 1731 itu para ahli sudah mulai tertarik untuk menyelidiki apa fungsi dari karet tersebut. Seorang ilmuwan yang bernama Fresnel dari Perancis, dia melaporkan bahwa jenis karet yang disebut dengan nama latinnya adalah Hevea brasiliensis itu banyak sekali terdapat di hutan Amazon di daerah Brazil. Kemudian pada tahun 1770 dilaporkan bahwa karet ternyata bisa digunakan untuk menghapus tulisan pensil. Kemudian pada tahun 1775 karet sudah digunakan untuk mengganti remah roti yang dulu digunakan untuk menghapus tulisan pensil, kemudian digantikan dengan karet untuk menghapus tulisan pensil tersebut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan rubber. Rubber berasal dari kata rub yang artinya menghapus. Dan biasanya pada zaman itu barang yang elastis itu disebut dengan elastomer. Tetapi kata rubber itu lebih populer di kalangan umat awam, maka sampai sekarang karet dalam bahasa Inggris itu disebut dengan rubber. Kemudian pada tahun 1838 inilah yang paling penting karena ini merupakan cikal bakal berdirinya pabrik karet atau industri karet sampai industri ban. Kemudian pada tahun 1838 seorang ilmuwan menemukan karet vulkanisan, bahwa karet itu kalau dipanaskan dicampur dengan belerang dipanaskan akan menjadi karet padat atau benda padat. Kemudian pada tahun 1838 seorang ilmuwan berhasil menemukan vulkanisan, artinya karet itu dicampur dengan belerang dipanaskan akan menjadi sebuah benda padat. Dan pada saat itu mereka melihat bahwa barang yang diproduksi dari karet itu pada musim dingin dia akan kaku, pada musim panas dia akan lengket. Nah, itulah cikal bakal dari Charles Fourier itu meneliti dan menemukan bahwa karet itu dicampur dengan belerang dan dipanaskan akan menjadi benda padat. Itulah cikal bakal ditemukannya ban. Maka dari itu pada saat itu mulailah muncul pabrik karet dan pabrik ban. Ini bisa Bapak Ibu lihat di vlog saya yang terdahulu yang berjudul Karet Alam dan Karet Sintetis. Itulah sepenggal kisah mengenai awal ditemukannya karet di Brazil. Dan kemudian karet yang dari Brazil tersebut dibawa dan dikembangkan atau dibudidayakan di Asia Tenggara. Dan sekarang Asia Tenggara merupakan penghasil utama karet dunia. Ini adalah sepenggal kisah mengenai asal mulanya karet. Dan semoga Bapak Ibu juga harus tahu, karena mata pencarian petani karet adalah karet, makanya dia harus tahu sejarahnya dari mana karet itu berasal. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses dan bahagia dan menjadi orang yang luar biasa.